Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kamu ngapain di sini? Tanya Gus Ray. Gus juga ngapain ke sini? Tanya balik Aza. Saya nanya kok kamu malah balik nanya. Lagian ngapain Gus nanya-nanya saya? Kepo banget, ucap Aza yang kini sudah bangun dari duduknya. Ngapain kamu nangis, Za? Mau tahu aja urusan orang? Harus. Karena kamu santriwati di sini. Terus, karena saya santriwati di sini, saya harus ngasih tahu semua kepribadian saya. Hah, ucap Aza ketus. Maksudnya bukan gitu. Saya cuma ingin tahu aja kenapa kamu nangis di gudang, tengah malam lagi. Udahlah Gus, ucap Aza yang meninggalkan Gus Ray. Aza ingin keluar dari gudang itu tetapi saat dia ingin membuka pintu gudang, ternyata pintu gudang itu terkunci. Aza terus membuka pintu gudang itu dan Gus Ray dia menghampiri Aza. Kenapa Aza? Tanya Gus Ray. Gus, pintunya gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka gimana? Aza terus berusaha membuka pintunya. Gak bisa Gus, kayaknya dikunci deh. Kamu jangan bercanda deh, Za. Bercanda gimana? Orang jelas-jelas nih pintu kekunci kok. Minggir, biar saya yang mencoba membukanya, ucap Gus Ray yang menyuruh Aza untuk sedikit berpindah tempat. Gus Ray membuka pintu itu terus-menerus tetapi tetap saja pintunya tidak terbuka. Dia mencoba menobrak beberapa kali tetapi tetap tidak bisa. Brak brak brak. Dobrak terus Gus, ucap Aza. Udah. Tapi gak bisa. Gus ini gimana sih? Iya emang gak bisa. Gus kan laki, badan Gus gagah masak dobrak pintu aja gak bisa. Saya udah mencoba dobrak, tapi kamu lihat. Pintunya gak bisa didobrak. Nih pintu kuat banget. Lemah banget jadi cowok. Kamu bisa gak? Iya gak lah. Gus aja gak bisa apalagi saya. Gitu ngatain orang. Minggir deh. Biar saya coba sekali lagi, ucap Aza. Aza terus berusaha sekuat mungkin untuk membuka pintu itu tetapi tetap saja pintu itu tidak terbuka. Pintu gudang itu memang sangat kuat. Aza tidak mau pantang menyerah, dia tetap ingin membuka pintu itu. Saat dia terus mencoba membuka hingga akhirnya handle pintu itu terlepas dari pintunya. Srek, ya, lepas, ucap Aza yang memegang handle pintu. Gimana sih kamu? Kok handle pintu bisa lepas, ujar Gus Ray. Kok Gus nyalahin saya sih? Iya kan emang kamu. Kamu dari tadi paksain buka sampai handle pintu kepisah gitu. Iya mana saya tahu, kan saya mencoba membuka. Sini handle-nya mau saya pasang lagi. Aza memberikan handle itu dan Gus Ray langsung memasangkan. Setelah terpasang Gus Ray menjauh dari Aza untuk menjaga jarak. Aza duduk di depan pintu dan Gus Ray dia sedikit jauh dari arah Aza. Jadi ini gimana Gus? Masa kita harus diem di sini? Iya mau gimana lagi? Terpaksalah harus diem di sini dulu. Sampai ada yang buka kuncinya. Iyalah, Allahu Akbar, nunggu sampai kapan ini mah, lagian siapa sih yang ngunci nih gudang? Saya juga heran, setahu saya gudang ini gak pernah dikunci, kok sekarang bisa kekunci? Ira-ira yang kunci siapa ya Gus? Mungkin Pak Satpam yang lagi patrol. Oh iya, Gus ngapain ke gudang? Saya kesini abis naruh barang bekas. Kok Gus bisa dengar suara nangis saya? Dikira saya budek apa? Suara nangis kamu itu sedikit kedengaran, mana sesegukan lagi. Aza hanya diam dan tidak merespon apapun dari Gus Ray. Lagian ngapain kamu nangis di gudang malam-malam? Udah biasa, saya nangis di sini. Biasa gimana? Tanya Gus Ray. Aza kangen bunda, setiap saya kangen bunda sama ayah. Saya selalu pergi ke gudang buat melepas rasa kangen dan tangisan ini Gus, ucapnya sembari menundukkan kepalanya. Kasihan kamu, Za, ucap hati Gus Ray. Terus gue harus tidur di mana, ucap Aza. Ya tidur di sinilah, balas Gus Ray.
Berdua sama Gus. Gak lah. Kita bukan mahram. Maksud saya, kamu tidur di sana saya tidur di sini masih ada jarak. Awas aja kalau Gus macem-macem. Saya bukan lelaki yang seperti itu. Iya kan bisa aja, saya cuma ingetin. Iman saya masih kuat Za, saya bukan lelaki yang seperti kamu kira, saya tidak akan apa-apakan kamu justru saya menjauh dari kamu karena saya menjaga kamu. Awas aja kalau gak sesuai omongan. Iman saya kuat, saya juga gak mau Za, terjebak dalam satu ruangan apalagi dengan seorang wanita yang bukan mahram saya. Dikira saya mau apa? Ya enggak lah, balas Aza. Udah kamu tidur, ucap Gus Ray. Ngapain sih nyuruh-nyuruh? Serba salah. Dalam gudang ini masih tersisa satu lampu walau lampu itu tidak terlalu terang. Gus Ray juga membawa senter jadi masih ada lampu yang bisa memberikan cahaya bagi mereka berdua. Ini gimana ya? Kalau sampai kebuka ya besok pagi, terus gue gak bisa salat subuh berjamaah lagi, ucap Aza yang duduk di depan pintu. Dikodo aja, saut Gus Ray. Tahu, masalahnya kalau saya gak ikut berjamaah bisa kena taksirkan di absen. Betul juga kata kamu, kalau kebukanya sampai besok pagi pasti Umi sama Abah nyariin saya juga. Masa kita harus nunggu gudangnya sampai dibuka Satpam Gus? Iya mau gimana lagi? Kalau dibuka, terus mereka lihat kita berdua di sini pasti mereka ngira yang enggak-enggak lagi. Insya Allah, tidak akan. Keesokan harinya, Bah, panggil Umi. Iya Umi. Ray kemana ya Bah? Loh Ray gak ada di kamar toh, balas Abah sembari sarapan. Gak ada Bah. Tadi Umi mau ajak dia sarapan pas Umi ke kamarnya malah gak ada. Mungkin keluar Mi. Tapi tumben-tumbennya Bah Ray keluar tanpa izin, biasanya dia izin dulu. Mungkin ada keperluan di markasnya. Tapi kan ini masih pagi banget, HP-nya juga gak dibawa. Mungkin ada urusan penting yang harus diselesain. Jam 7 telah tiba semua para santri telah bersiap-siap untuk melakukan kegiatannya masing-masing. Assalamualaikum Abah, ucap seorang dua pria yang baru saja datang yaitu pengurus dalam. Waalaikumsalam, ada apa? Ngapunten Bah, tadi kan Abah nyuruh kita berdua naruh barang bekas di gudang. Iya, nah, ngapunten nih Bah masalahnya gudangnya dikunci jadi kita gak bisa masukin barang-barangnya. Kekunci. Tumben pintu gudang dikunci. Boten ngertos Bah. Mungkin Pak Tommy yang ngunci. Bisa jadi Bah. Iya sudah saya panggilkan Pak Tommy dulu, kalian berdua ikut saya. Siap Bah siap, balas kedua pria. Gus Ray sudah terbangun dari tidurnya, dia melihat Aza yang masih tengah tidur pulas di depan pintu. Za, panggil Gus Ray dari arah jauh. Aza masih tetap saja tidur. Aza, bangun udah pagi. Za. Gus Ray berusaha membangunkan Aza tapi Aza tetap saja tidak mendengar dan tertidur pulas. Terpaksa harus pakai cara ini. Ucap suara hatinya. Azalea. Bangun udah pagi, teriak Gus Ray. Aza terkejut dan terbangun mendengar teriakan Gus Ray. Allahu Akbar, ucap Aza. Nah kan. Bangun juga, ucap Gus Ray. Gus ini apa sih? Teriak-teriak, saya yang tidur sampai kaget. Habisnya kamu gak mau bangun-bangun. Iya kan bisa bangunin pelan-pelan gitu, gak pakai teriak. Saya udah bangunin kamu tapi tetap gak mempan, makanya saya teriak. Udah pagi ya, udah malam, saut Gus Ray. Aza memutar bola mata malasnya. Aza berdiri dan mencoba mengecek pintunya apakah sudah dibuka kuncinya dan ternyata masih saja tetap terkunci. Masih dikunci aja. Gus Ray hanya berdiri di tembok dan melihat Aza yang masih sibuk mencoba pintu gudang itu terbuka. Aza merasa hal aneh di kakinya, seperti ada hewan yang berjalan di atas kakinya dan ya. Ada seekor kecoa yang berjalan di kakinya. Kecoa, teriaknya sambil menghentakkan kakinya. Dia berlari ke arah Gus Ray dan tidak sengaja dia memeluk Gus Ray. Gus Ray terdiam dan kaget melihat Aza yang memeluknya. Gus, ada kecoa Gus. Geli banget.
Kecoa Gus. Saya takut kecoa. Suruh pergi, ucap Aza yang masih memeluk Gus Ray dengan erat. Asteris. Gimana sih kamu ini? Pintu gudang dikunci, ucap Abah pada Pak Tommy. Maaf Bah, gak sadar saya hehehe, balas Pak Tommy. Abah, Pak Tommy dan kedua pria itu berjalan menuju gudang. Sesampainya di sana Pak Tommy langsung membuka kunci pintu gudang itu. Krek, Abah, Pak Tommy dan kedua pria itu terkejut melihat Aza dan Gus Ray yang kini tengah berpelukan. Astagfirullah. Gus Ray dan Aza tersadar. Gus Ray melepaskan pelukan Aza, sebaliknya pun Abah langsung menghampiri mereka berdua. Apa-apaan ini Ray? Sentak Abah dengan wajah yang sudah meliputi kemarahan. Abah, ini bukan seperti Abah kira, balas Gus Ray. Aza dia hanya terdiam di sebelah Gus Ray. Bukan seperti yang Abah kira. Kamu kira Abah gak lihat? Jelas-jelas Abah lihat kamu berpelukan dengan Aza. Ray, kamu sama Aza itu bukan mahram. Kenapa kalian bisa berpelukan dan kenapa kalian bisa ada di dalam gudang ini, berdua lagi, ucap Abah dengan amarahnya. Abah salah paham Bah, Ray sama Aza gak ngapa-ngapain Ray sama Az. Tapi kenapa kalian berdua dalam satu ruangan? Kalian bukan mahram, sentak Abah keras. Ray sama Aza terjebak di gudang ini Bah, ujar Gus Ray yang menjelaskan. Iya Bah, kita berdua terkunci dalam sini, saut Aza. Abah melirik Ray dan Aza bergantian. Terkunci? Tanya Abah. Keduanya saling mengangguk. Jangan bilang kalian terkunci dari semalam. Gus Ray terdiam, begitupun Aza. Jawab, iya Bah, balas Gus Ray. Astagfirullah Ray. Abah hanya terdiam, dia bingung ingin berbicara apalagi. Tok tok tok. Assalamualaikum Umi, ucap kedua pria pengurus tadi. Waalaikumsalam, balas Umi sembari membukakan pintu. Kenapa? Tanya Umi. Itu Umi, ucap salah satu pria itu. Itu apa? Kedua pria itu saling bersenggolan. Umi heran dengan dua pengurus ini. Kalian kenapa? Ada apa? Anu Umi. Anu apa sih? Di gudang. Kenapa di gudang? Gus Ray sama Aza di gudang berdua Umi. Umi terkejut mendengar perkataan pengurus ini. Maksud kamu apa? Saya bingung yang mau jelasin Umi. Mending Umi langsung ke gudang aja. Di situ juga ada Abah Kiai. Tanpa berlama-lama Umi langsung menuju ke gudang diikuti oleh kedua pengurus itu. Sesampainya di gudang Umi melihat Abah yang kini tengah seperti orang yang penuh amarah, dan melihat Aza dan Gus Ray yang terdiam. Umi menatap heran Abah, Ray dan Aza. Ada apa ini Bah? Tanya Umi. Mereka dari semalaman berdua di sini, balas Abah. Berduaan? Iya Umi, tanya aja sama Ray. Ray, panggil Umi. Umi, Ray sama Aza terjebak di sini dari semalaman. Terjebak gimana? Kekunci. Iya Umi. Terus, dari semalam kalian diem di sini berdua. Gus Ray mengangguk. Umi, tapi Ray sama Aza gak ngapa-ngapain kok. Kita berdua memang di sini tapi kita berjauhan kok Umi, ucap Gus Ray yang menjelaskan. Aza dia hanya berdiam, dia bingung ingin menjelaskan apa. Banyak santri yang menuju ke gudang karena mereka terdengar suara keramaian itu. Ada apa sih? Kok semua pada di sini? Tanya Nia pada salah satu temannya. Itu Nia, katanya di gudang ada Gus Ray sama Aza. Nia terkejut, maksudnya, tanya dia kebingungan. Enger-enger si Gus Ray sama Aza terkunci di gudang dari semalam. Astagfirullah Aza, pantes kamu aku cariin gak ada. Kembali dalam gudang. Asteris. Udah gini aja. Untuk menjauhi dan menghindari timbulnya fitnah, Abah memutuskan untuk menikahkan kalian berdua, ucap Abah. Gus Ray, Aza, Umi, Pak Tommy dan kedua pria pengurus saling terkejut. Menikah? Tanya Aza. Bah, tapi Ray sama Aza gak berbuat apa-apa, saut Gus Ray. Abah tahu, Abah percaya kalian tidak berbuat apa-apa tapi mau gimana lagi Ray,
semua orang sudah tahu dan Abah ngeliat tadi dan untuk tidak terjadi fitnah Abah menikahkan kalian, ujar Abah. Umi setuju, apalagi kalian dari semalam, Umi percaya kalian berdua tidak berbuat apa-apa tapi ini demi kebaikan kalian berdua. Tapi, Umi Azza sama Gus Ray gak berbuat apa-apa, tapi kenapa kita berdua harus nikah, ucap Azza. Untuk menjauhi fitnah Za, ucap Umi. Tapi Umi, Abah gak mau tahu, kalian harus mau dinikahkan. Ray bakal nikahi Azza, ucap Gus Ray. Azza melirik Gus Ray, loh gak bisa gitu dong Gus, kita berdua gak ngapa-ngapain kenapa harus nikah, pokoknya Azza gak mau, titik. Mau gak mau, kalian tetap dinikahkan, Abah bakal telepon orang tua kamu Za. Tapi kan Bea, kalian berdua Abah tunggu di dalam sekarang juga, ucap Abah yang langsung meninggalkan mereka. Umi dan semua yang berada di gudang meninggalkan Gus Ray dan Azza. Ini kenapa pada di sini? Bubar-bubar, ucap Pak Tommy yang mengusir para santri. Apa sih Pak Tommy ini? Bubar gak? Bubar, balik ke tempat. Sentak Pak Tommy. Huhuhu, teriak para santri. Huhu lo pada, ucap Pak Tommy. Lagian ngapain pada di sini gak ustazahnya gak santrinya pada kepo, dikira ada orang hajatan apa ya? Sial, semua ini gara-gara Gus Ray, ucap Azza dengan wajah yang sangat kesal. Kok saya sih, jawab Gus Ray dengan nada lembutnya. Iya kan gara-gara Gus, coba Gus Ray gak masuk kita gak bakal dituduh, apalagi sampai nikah paksa gini, sentak Azza dengan keras. Terima takdir saja, jawab Gus Ray dengan wajah yang terlihat tenang. Dih, ucap Azza sembari meninggalkan Gus Ray dari gudang itu. Beberapa jam kemudian, kedua orang tua Azza sudah sampai di pesantren kini mereka berkumpul dalam ruang tamu. Abah Umi sudah menceritakan semua kejadian tentang Gus Ray dan Azza. Kamu gimana sih Za? Ucap ayah Adrian kepada Azza yang duduk di sebelahnya. Kok ayah malah nyalahin Azza sih? Ya kan emang kamu. Maaf Om, itu bukan kesalahan Azza, kita berdua terkunci dalam gudang semalaman. Tapi saya sama Azza tidak berbuat apapun, ujar Gus Ray yang duduk depan ayah Adrian. Teman, aku minta maaf ya atas kelakuan anak aku, ucap ayah Adrian. Kamu tidak perlu meminta maaf, ini semua sudah takdir. Teman, maaf kalau saya lancang berbicara, ucap Abah. Lancang, kamu ingin berbicara apa teman? Tanya ayah Adrian. Aku ingin menikahkan Ray dan Azza. Ayah dan Bunda Azza terkejut, nikah, ucap keduanya. Maaf teman. Aku sudah memberi keputusan bahwa aku ingin menikahkan mereka. Aku memberikan keputusan ini untuk tidak terjadinya timbul fitnah di antara mereka berdua apalagi semua orang di pesantren ini sudah mengetahuinya. Ayah Adrian hanya terdiam. Teman, aku sudah berbicara dengan Azza dan Ray. Ray sudah menyetujui untuk menikahkan anak kamu, Azza, ucap Abah. Tapi Azza gak mau bah, ujar Azza. Ayah Adrian terdiam, saya setuju teman, kalau memang itu keputusan terbaik bagi Azza dan Ray, saya setuju mereka untuk dinikahkan, ucap ayah Adrian. Ayah, kok ayah setuju sih, Azza gak mau ya? Za, ini demi kebaikan kamu juga Za, semua orang yang ada di pesantren ini sudah tahu, Abah ingin menghindari fitnah, ujar Abah. Nah betul kata Abah Yusuf Za, ayah setuju karena ini demi kebaikan kamu, saut ayah Adrian. Bunda, Azza gak mau, Bunda bilangin ayah Bun, ucap Azza yang memaksa bundanya. Za, Bunda sepakat sama ayah kamu, lagi pula kamu nikah sama anak teman baik ayah kamu, Bunda juga lihat Ray ini anak baik pasti dia bakal jaga kamu dengan baik, ucap Bunda untuk meyakinkan Azza. Bunda kok sama sih sama ayah, semua pada setuju kalau aku harus nikah sama Gus Ray. Azalea kamu itu putri satu-satunya ayah, ayah mau yang terbaik buat kamu, ucap ayah Adrian. Kalau Azza nikah gimana saya sekolah Azza? Kamu bisa tetap sekolah, lagi pula kamu ini santri di sini Abah masih tetap izinkan kamu untuk sekolah.
tapi itu kembali lagi sama Ray sebab Ray bakal jadi suami kamu, jadi semua keputusan tentang kamu atas izin dia. Saya tetap izinkan Aza untuk sekolah. Kamu tenang aja Za, saya tidak akan melarang kamu untuk menggapai masa depan dan cita-cita kamu. Sebuah pernikahan bukan jadi penghalang bagi cita-cita, ujar Gus Ray. Tuh, dengerin calon suami kamu. Lagian Za, mertua kamu ini sama calon suami kamu pemilik pesantrennya, jadi kamu gak usah pusing-pusing. Tapi ayah, gak usah tapi-tapian, ini juga kesalahan kamu suruh siapa pakai ke gudang segala, udah ya. Keputusan ayah bulat, kamu tetap menikah. Bunda, panggil Aza kepada bundanya. Harus mau ya sayang, ucap Bunda Farah. Baik, kalau semua sudah setuju, saya ingin memutuskan bahwa pernikahan itu akan diadakan lusa depan, ucap Abah. Gus Ray dan Aza terkejut. Lusa, ucap keduanya. Aku setuju teman. Lebih cepat lebih baik, ayah. Tapi ini cepet banget ya, ucap Aza. Bah, gak salah. Ini cepet banget bah, ujar Gus Ray. Lebih cepat lebih baik. Keputusan Abah dan Ayah Adrian sudah bulat, acara pernikahan kalian akan diadakan lusa depan, saut Abah. Umi sama bundanya Aza, apakah setuju? Tanya Abah. Saya setuju, ucap Bunda Farah. Umi juga setuju, karena memang kalian lebih baik segera dinikahkan, saut Umi. Baik, semua sudah setuju, besok Abah akan mempersiapkan semuanya. Maaf teman, acaranya ini cuma sekeluarga atau gimana? Tanya Adrian. Sekeluarga aja, acara akad di masjid pesantren ini aja dan yang menjadi saksi para santri dan keluarga terdekat kita aja, balas Abah. Baik kalau gitu teman, aku juga sekarang ingin menyiapkan semuanya karena besok sudah H1 hari, jadi semuanya harus disiapkan sekarang. Iya teman, ya sudah. Aku sama istri mau pamit, kita berdua ingin menyiapkan semuanya, ucap Ayah Adrian. Iya teman, terima kasih. Tidak usah berterima kasih, aku ini kan akan jadi besan kamu. Abah terkekeh, iya juga kita bakal jadi besan. Aza ikut, ucap Aza. Ikut kemana? Aza mau anterin ayah sama bunda ke depan. Oh, ya udah kalau gitu ayo. Aku pamit dulu ya, teman. Iya teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Adrian, Bunda Farah dan Aza sudah di depan mobil. Ayah Aza gak mau, ucap Aza sembari menggelengkan kepalanya. Ayah Adrian memegang tangan Aza, harus mau ya, ini demi kebaikan kamu sayang. Betul kata ayah kamu Za, kalau bukan karena kebaikan kamu kita gak bakal setuju, tapi ini demi kamu. Tapi shoot. Gak ada tapi-tapian. Ayah sama bunda ingin mempersiapkan kebutuhan acara pernikahan kamu, jadi kamu sekarang balik ke asrama ya, ucap Ayah Adrian. Ayah apa sih, lebay banget pakai disiapin. Loh harus, ayah pengen yang terbaik buat putri tunggal kesayangan ayah, ucap Ayah Adrian sembari menyentil hidung Aza. Betul kata ayah kamu, bunda pengen siapin gaun pernikahan. Cincin pernikahan kamu, saut Bunda Farah. Terserah, balas Aza singkat. Ayah sama bunda pamit ya, Za, ucap Ayah Adrian. Peluk ya, ujar Aza. Sini sayang, Ayah Adrian langsung memeluk putri sulungnya itu. Bunda gak nih? Bunda juga. Aza langsung memeluk bunda tercintanya itu, pelukan hangat inilah yang membuat Aza rindu kepada bundanya. Ayah pamit ya. Aza langsung menyalami ayah dan bundanya. Jaga diri baik-baik ya sayang, ujar bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ting. Pesan masuk. Gilang. Raka. Lo gimana sih? Katanya kesini, anak-anak udah pada nungguin. Sorry, tadi masih ada urusan. Gue kesana sekarang. Oke, ditunggu. Abah Umi, Ray pamit ke markas dulu ya. Ngapain kamu ke markas? Tanya Abah. Ray sama anak-anak mau siapin keperluan panti bah. Ya sudah kalau gitu. Ray langsung menyalami Umi dan abahnya. Hati-hati Ray, ujar Umi. Iya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sampai di markas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Pak Ketua datang juga, ucap Lingga. Hoh, lama banget kita nungguinnya, ujar Sakti. Tahu Raka, udah sampai siang bolong gini kita semua nunggu dia, saut Gilang. Dan Farka si freezer kulkas dia hanya diam melihat kedatangan ketuanya. Raka alias Ray dia langsung duduk di tengah-tengah mereka. Sorry, gue ada urusan tadi. Urusan apaan sih? Sampai tengah siang bolong, balas Lingga. Mau tahu aja lo. Gimana sama keperluan panti? Tanya Gilang. Untuk sementara ini kalian semua ya yang urusin, gue gak bisa soalnya, ucap Raka. Gak bisa gimana? Gue gak bisa ke panti bulan ini. Emang kenapa Pak Ketua? Tanya Lingga. Iya kenapa lo gak ikut? Sampai harus kita yang urusin, emang lo mau kemana? Ujar Gilang. Gue apa? Ujar Gilang. Gue apa sih Pak Ketua? Bikin kita kepo, saut Lingga. Ya Pak Ketua nih, bikin kepo, ayo ngomong dong, saut balik Sakti. Gue lusa ini mau. Mau? Tanya ketiganya kecuali Farka yang hanya terdiam. Gue mau nikah, ucap Raka. Semua anggota Lion Rangers terkejut dan menatap heran bersama-sama kepada Raka. Nikah, ucap keempatnya. Bahkan si Farka yang dingin seperti freezer kulkas ikut berbicara ketika mendengar ketuanya mau menikah. Nikah sama siapa lo? Tanya Gilang. Kok tiba-tiba Pak Ketua mau nikah? Tanya Lingga. Kok bisa? Cepet banget, saut Sakti. Ada masalah apa lo? Sampai mau nikah, saut Farka juga. Gak ada masalah apa-apa, balas Raka. Terus, kalau gak ada masalah kenapa lo nikah cepet banget, tanya Gilang. Gue nikah karena disuruh abah gue. Suruh gimana, tanya Lingga. Jadi gini ceritanya, semalam gue sama salah satu santriwati gue terjebak di gudang. Keempat anggota ini saling kompak untuk mendengarkan. Terus, ya gue ama dia semalam berdua dalam gudang, gue ama dia kekunci dari luar dan tadi pagi abah gue buka kunci gudang saat mau naruh barang, alhasilnya abah gue nikahkan gue ama dia untuk tidak terjadinya timbul fitnah. Terus lo mau? Tanya Sakti. Awalnya gue gak mau, tapi abah gue tetap ngotot buat nikahi ya udah akhirnya gue mau. Ini juga kesalahan gue. Bentar. Lo berduaan dalam gudang sama salah satu santriwati lo, ucap Gilang. Ya, jangan bila. Gue sama dia gak berbuat apapun, waktu dalam gudang gue sama dia jaga jarak jadi gak macem-macem. Oh, syukur dah, ucap keempatnya dengan kompak. Jadi lusa lo nikah, tanya Farka. Yes, teriak Lingga. Sakti memukul punggung Lingga. Plak. Apa sih lo? Ucap Lingga yang mengelus punggungnya. Lo tuh yang apa? Teriak-teriak. Gak boleh gue teriak. Ya boleh. Tapi ngapain lo teriak? Yes, ucap Sakti. Karena gue seneng. Maksud lo? Tanya Gilang. Ener-ener gak peka lo bertiga. Lihat Pak Ketua kita, ucap Lingga yang menyuruh mereka bertiga melihat Raka. Ketiganya melihat Raka dan menatapnya. Pak Ketua kita ini mau nikah. Jadi sebentar lagi kita semua bakal ada Ibu Ketua, ucap Lingga. Bener juga kata lo. Bentar lagi bakal ada Bu Ketua di Lion Rangers, ujar Gilang. Hoh, Bu Ketua, saut Sakti. Dan lagi-lagi Farka hanya menyimak. Lebay lo pada, ucap Raka. Ya harus dong, karena gue bakal ada temen mainnya, ucap Lingga. Temen main apaan? Tanya Raka heran. Temen main buat macak lah. Gila, ucap Raka. Lo kan mau nikah sama santriwati lo, cakep gak? Terus lo kenal dia gak? Tanya Gilang. Gue kenal banget sama dia santriwati baru dia juga anak temen baik abah gue. Gue sama dia sering berantem jadi ya akrab. Pantesan nikah, ujar Lingga. Maksud lo? Tanya Sakti. Maksud gue, kalau ada sepasang cowok sama cewek yang terus-menerus berantem kayak musuhan bakalan jadi jodoh. Halah lo, sok tahu aja. Iya taulah, buktinya Pak Ketua kita tuh.
Cakep gak ha? Tanya Gilang. Lihat aja nanti. Bentar ha, lo kan di sana cuma terkenal sebagai Gus dan yang tahu lo jadi ketua geng motor cuma kita sama keluarga lo aja. Ya, terus gimana sama istri lo nanti? Kalau tahu lo ketua geng motor, gue bakal ceritain semuanya. Ya udahlah kalau gitu. Jangan lupa undang kita ya. Pak Ketu, ujar Sakti. Betul itu Pak Ketu, saut Lingga. Gak bisa, balas Raka. Kita gak diundang, tanya Gilang. Nikahan gue cuma keluarga aja dan disaksikan oleh santri-santri gue aja. Lagi pula gue undang kalian juga gak mungkin. Kan gak ada yang tahu kalau gue punya geng motor, balas Raka. Iya juga, ucap ketiganya kompak. Farka hanya menyimak pembicaraan mereka. Jangan lupa ya Pak Ketu, sekali-kali kenalin Bu Ketu ke kita semua, ucap Lingga. Betul tuh kata si Slay, kalau bisa bawa Bu Ketua kita ke sini, ujar Sakti. Ya ha, kita juga pengen tahu Bu Ketua kita, apakah cantik apa sangar kayak lo, saut Gilang. Hello, Frezirnya kulkas, dari tadi diem baik lo, ucap Lingga yang di sebelah Farka. Farka hanya menatap malas Lingga. Lo gak seneng punya Bu Ketu, tanya Lingga kepada Farka. Seneng, jawabnya singkat. Tapi kok gue liat lo gak seneng. Kalau gue seneng harus juga ditunjuk-tunjukin, gak kan? Hadeh, gue gak lebay kayak lo. Ya Slay, ucap Farka. Kurang ajar lo Frezir kulkas, balas Lingga. Assalamualaikum, ucap Aza yang sudah berada di asrama. Waalaikumsalam, Aza, teriak Nia. Za, gimana? Kamu gak kenapa-napa kan? Aku sudah tahu semua Za, ucap Nia. Kamu udah tahu? Ya, aku tadi pagi lihat. Terus gimana Za? Aku bakal nikah sama Gus Ray. Nikah, teriak Nia. Ya, kok bisa? Abah yang nyuruh, katanya biar tidak timbul fitnah, dan ayah aku juga tadi setuju. Terus kamu, Gus Ray, aku nolak tapi tetep gak didengerin, dan Gus Ray dia juga awalnya nolak tapi dia mau. Jadi kamu nikah sama Gus Ray? Ya, kapan? Lusa. Allahu Akbar, yang bener Za. Ya aku bener ini, tapi itu kecepetan. Mana aku tahu, abah yang nentuin dan parahnya lagi orang tua aku setuju aja. Yah Za, aku bakal ditinggalin kamu. Maksudnya, tanya Aza heran. Kamu kan bakal nikah sama Gus Ray, jadi kamu gak bakal tinggal di asrama lagi. Aza tak merespon apapun, dia hanya diam. Terus nasib sekolah kamu, tetep dizinin sekolah. Baguslah kalau gitu Za. Tapi bentar Za, kamu kok bisa kekunci di gudang sama Gus Ray? Ya bisa aja, Pak Satpam yang kunci dari luar. Oh. Tapi kamu ngapain ke gudang sih Za? Udah biasa gimana? Tiap aku kangen sama orang tua aku selalu pergi ke gudang buat lepasin rasa kangen dan tangisan aku. Pantesan, tiap aku kebangun tengah malam kamu gak ada. Hehehe, keke Aza. Tapi ada untungnya juga Pak Satpam ngunci kamu sama Gus Ray. Maksudnya kamu, ya coba kamu pikir. Aza tak mengerti oleh omongan Nia. Gini loh Za, Pak Satpam itu adalah jalan takdir kamu sama Gus Ray. Jalan takdir gimana maksudnya? Ya jalan takdir kalian buat jadi nikah, jodoh-jodoh masak gak tahu. Aza memutar bola mata malasnya. Tapi kamu gak ngapain-ngapain kan Za? Aza melirik Nia, ya gak lah. Kamu curiga gitu? Gak kok. Aku percaya sama kamu, lagian Gus Ray itu laki-laki baik dan gak mungkin juga teman aku ini berbuat gitu. Kirain gak percaya, ucap Aza. Nyata juga kamu nikah sama Gus Ray. Kamu ini apa sih Nia dari tadi, ucap Aza kesal. Coba inget-inget lagi, dulu kamu selalu aja bilang amit-amit kalau jodoh sama Gus Ray dan sekarang kamu lihat kamu jadi jodoh beneran kan? Ada betulnya juga ucapan Nia. Gumam hati Aza. Makanya Za, jangan suka ejek cowok nanti bisa jadi jodoh kamu. Udah terjadi kali.
Ya kan kesalahan kamu, ucap Nia sambil tertawa. Ketawa kamu, lucu Za, hahaha. Temennya kesusahan malah dibilang lucu. Bersambung.